Hai semuanya, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Augustus Bawamenewi dengan NIM 21211707. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengujian atau uji 2 sampel bebas main Whitney dengan menggunakan aplikasi SPSS. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada video berikut. Oke teman-teman, tadi kita akan melakukan uji 2 sampel bebas atau uji main Whitney. Dan sebelum dulu kita harus mengetahui apa itu uji main Whitney. Nah, di sini uji Whitney ini adalah salah satu uji statistika non parametrik, di mana penggunaan uji 2 sampel bebas dalam statistika non parametrik pada dasarnya sama juga dengan uji T pada statistika parametrik. Dan apabila salah satu syarat dari statistika parametrik tidak terpenuhi, maka uji yang kita gunakan atau yang kita lakukan yaitu dengan melakukan uji main Whitney. Nah, langsung saja pada contohnya. Di sini ada sebuah contoh di mana seorang dosen ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan metode diskusi pada pembelajaran matematika untuk mahasiswa kelas A dan kelas B, dan di mana dosen tersebut tidak menggunakan metode diskusi pada kelas A, sedangkan pada kelas B dia menggunakan metode diskusi. Dan kemudian dia akan memberikan tes atau soal yang sama sehingga memperoleh hasil sebagai berikut. Nah, ini adalah salah satu data atau contoh datanya teman-teman. Bisa dilihat di mana di sini nilai kelas A dan nilai kelas B, dan di sebelahnya adalah kode kelas, di mana angka 1 adalah kode kelas A dan angka 2 adalah kode kelas B. Nah, di sini juga ada formulasi hipotesis statistika, di mana jika H0-nya tidak ada pengaruh model metode diskusi terhadap hasil belajar matematika mahasiswa semester 7, sedangkan H-nya ada pengaruh model metode diskusi, dan seterusnya. Dan di sini ada langkah-langkahnya teman-teman. Setelah nanti kita buka aplikasi SPSS-nya, setelah kita melakukan penginputan data, maka hal yang kita lakukan adalah seperti berikut. Itu pertama dulu kita input datanya pada variable view, data view, dan seterusnya. Untuk teman-teman biar tidak penasaran, langsung saja pada aplikasinya. Sekarang kita buka aplikasi SPSS-nya. Nah, inilah tampilan awal pada SPSS, dan ini adalah variable view-nya, dan ini adalah data view-nya. Pada variable view-nya kita isi yang pertama pada name ini kita isi nilai, dan yang keduanya kode. Dan pada label ini teman-teman, ini label ini, pada label nilai kita kasih atau kita ketik hasil kelompok, dan pada kodenya adalah kelas A. Kita kasih adalah kelas misal. Dan pada value ini pada value kelas ini yang pertama adalah kita kasih, yang pertama ini adalah angka 1 adalah untuk kelas A dan angka 2 untuk kelas B. Contohnya seperti begini. Angka 1 ini adalah untuk kelas A, dan angka 2 ini adalah untuk kelas B. Nah, setelah itu baru kita oke kan. Nah, habis itu teman-teman kita masuk pada data view-nya. Setelah kita mengisi variable view-nya, kita masuk pada data view-nya. Nah, ini adalah nilai-nilai tadi yang telah pada contoh tadi, dan ini adalah kode kelasnya, di mana tadi angka 1 adalah kode kelas untuk kelas A, dan angka 2-nya untuk kode kelas B. Di mana di sini ada masing-masing 10 data. Nah, setelah kita menginput datanya teman-teman, langkah yang kita lakukan adalah tadi di sini ada, setelah kita input data, baru kita klik analyze dan non parametric test dan seterusnya. Nah, langsung saja kita coba. Tadi katanya kita klik menu analyze, setelah itu kita pilih non parametric test. Nah, pada di sini kita pilih legacy dialog. Setelah kita klik ini, baru masuk pada menu 2 independent sample atau 2 independent sample. Kita klik aja itu teman-teman. Nah, kita masuk pada kolom ini atau pada kolom 2 independennya. Untuk hasil belajarnya kita
masukkan ke kolom test variable list, dan untuk kodenya kita masukkan pada grouping variable di bawah ini. Dan setelah ini kita klik define group. Nah, di define group ini pada grup pertama kita ketik angka 1, itu tandanya adalah kode kelas A, dan pada grup 2 kita klik angka 2 sebagai tanda kode kelas B, baru continue. Setelah itu jangan lupa juga teman-teman untuk menceklis ini main with name-nya, hanya ini saja. Baru setelah itu baru kita klik OK. Nah, ini adalah hasil outputnya teman-teman. Di sini terlihat jelas hasil kelompok kelas A dan kelas B, dimana nilai atau main ranknya pada kelas A itu 5,55, sedangkan pada kelas B 15,45. Dan kita lihat signifikannya teman-teman, dimana di sini 0,00. Berarti untuk kesimpulannya adalah jika nilai atau asip atau dua Thailand lebih kecil dari probabilitas 0,5, maka hipotesis atau HA-nya diterima. Itu jika nilai signifikannya itu melebihi dari 0, atau lebih kecil atau kecil dari 0,5, maka HA-nya diterima. Tapi sebaliknya juga, jika nilai signifikannya itu lebih kecil atau lebih besar dari 0,5, maka hipotesis atau HA-nya ditolak. Nah, di sini tadi terlihat bahwa berdasarkan hasil output di atas atau berdasarkan hasil output yang dilakukan tadi pada aplikasi SPSS, kita ketahui bahwa nilai signifikan tadi adalah ini 0,00. Nih, 0,00 itu lebih kecil dari 0,5. Maka sesuai dengan kesimpulan yang tadi, berarti ini adalah HA-nya diterima dan HO-nya ditolak. Nah, berarti di sini adalah ada perbedaan hasil belajar matematika antara kelas A dan kelas B, atau ada pengaruh metode diskusi pembelajaran tersebut. Atau juga bisa disimpulkan bahwa nilai kelas A itu lebih kecil, sedangkan nilai kelas B lebih besar ketika menggunakan metode diskusi belajar. Nah, mungkin demikian dulu pemaparan yang bisa saya sampaikan pada kita pada saat ini tentang bagaimana cara melakukan pengujian uji main with name dengan menggunakan aplikasi SPSS. Saya sapa kita semua, ya ahou, shalom.